Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis wawancara yang telah kami lakukan. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Vira Ayu Dwi Putri, Fitria Nur Aulia, dan Natasha Febrianti. Topik wawancara yang kami ambil adalah pembelajaran daring dalam kondisi COVID-19. Yang pertama ada wawancara orang tua murid. Nah, di sini kami mengambil 2 orang narasumber orang tua murid kelas 1 dan kelas 2. Narasumber pertama nama Ibu Ine Mulyani, alamat Gri Mekar Permai P 71 Bandung. Status berkeluarga. Narasumber 2 nama Bu Sri Sugiyarti, alamat Gria Satria Jingga Bogor, status berkeluarga. Perlu penyesuaian gitu dari yang awalnya offline berubah menjadi daring gitu ya. Menurut saya pembelajaran daring itu lumayan ya, ada plus minusnya. Kalau plusnya itu maksudnya nggak terburu-buru pagi-pagi gitu buat antar anak sekolah. Kalau kendalanya itu yaitu mood anak itu kan, misalkan harus siap jam 8. Nah, anak kadang nggak mau gitu, nggak mau belajar karena moodnya lagi nggak bagus gitu. Kendalanya sih mengenai pelajaran itu sendiri ya, maksudnya kalau kita ketemu masalah yang kita nggak ngerti gitu, untuk setiap mata pelajaran kita kan biasanya menghubungi atau kita WA untuk bidang studinya, guru bidang studinya gitu. Tapi ini kadang-kadang karena susah untuk berhubungan dengan gurunya gitu, kadang-kadang suka nggak diangkat lah WA-nya atau apa, nggak dibalas WA-nya atau nggak ditelepon. Nah, itu yang bikin menghambat gitu, menghambat untuk pekerjaan tugas anak-anak ini. Keuntungannya jadi kita lebih dekat aja ke anak gitu, jadi tahu lah kemampuan anak gitu, bisa apanya gitu, lebih dekat lah. Keuntungannya cuman ya anak jadinya aman aja ya, nggak ketemu orang banyak. Mengingat dalam masa pandemi ini setuju aja. Terus untuk luring juga setuju, tapi dengan prokes yang ketat gitu maksudnya. Setuju nggak setuju ya, karena masing-masing ada sisi baik dan sisi baiknya, ada juga enggaknya gitu. Kalau di rumah kadang anak lebih mengerti apa yang lebih mengerti dijelaskan oleh guru. Kadang ada juga yang nggak dijelaskan sama guru tapi dimengerti sama orang tua gitu. Karena kan orang tua lebih banyak waktu untuk menjelaskan ketimbang gurunya gitu kan. Misalkan dikasih ini sih, nanti main gitu, misalkan dijanjiin, ya habis belajar nanti kita main ini, main game gitu kan. Kalau game dia mau gitu ya, main game sama-sama, maksudnya bisa game sama-sama anggota keluarga gitu. Motivasinya ya ngasih embel-embel gitu, seperti nanti habis belajar ya boleh deh main HP sebentar atau nonton TV gitu kesukaannya. Secara keseluruhan, kata saya kalau yang namanya sekolah efektifnya luring gitu. Tapi kalau melihat pandemi ya mau gimana lagi ya, maksudnya diikutin aja daringnya gitu. Kalau untuk nilai kayaknya sih belum efektif karena masih banyak dibantu sama orang tua kalau ngerjain di rumah ya.
Sebenarnya tergantung gurunya sih ya. Nah, kalau kebetulan guru anak saya itu sering memberi tugas dan disiplin banget gitu. Jadi tugas voice note-nya ada, terus YouTube-nya ada, kemudian tugas menjawab pertanyaannya ada gitu. Tugas banyak banget malah gitu kan. Kadang hari ini belum selesai, dikerjakan besok pagi udah jadi setiap hari ya. Itu baru satu mata pelajaran dengan satu bidang guru bidang studi kan masing-masing. Kalau sehari itu biasanya dua guru bidang studi. Jadi satu gurunya aja itu bisa sampai besoknya lagi, kalau nggak di-push anak tuh harus ngerjain hari ini, bisa numpuk lama-lama begitu. Jadi harus tiap hari harus ngerjain, harus kelar. Yang saya lakukan yaitu suka bantu dia untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau untuk pilihan ganda, saya yakin dia sih bisa. Kalau untuk pilihan ganda karena kan ada pilihannya gitu ya. Iya, awalnya iya saya batasi, tapi lama-lama kan semakin kesini kayaknya udah agak longgar ya pemerintah juga, jadi bolehlah keluar sekarang, tapi dengan pakai masker, menjaga jarak, dan bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana. Hampir dia nggak pernah di luar. Kalaupun di luar, saya selalu dampingin gitu. Selain mewawancarai orang tua dari murid, kami juga mewawancarai murid SD tersebut. Nah, narasumber pertama, nama Muhammad Nizam Al-Farik, alamat Gri Mekar Permai, P71 Bandung, status anak dari Ibu Ine. Narasumber 2, nama Muhammad Fatir Al-Ghaza, alamat Gria Satria Jingga Bogor, status anak dari Ibu Sri. Nizam Muhammad Nizam Al-Farik. Fatir Muhammad Fatir Al-Ghazali. Muhammad Fatir Al-Ghazali. Kelas 1, umur 8 tahun. Kelas 1, 1C. Bumade Berita. Karena ada penyebaran virus COVID-19. Ada COVID. Ibu guru memberikan buku. Tema agak sulit, tapi bisa. Ngisi soal di pertanyaan. Banyak. Keberatan. Enggak banyak soalnya. Di rumah. Sama di sekolah. Di sekolah. Enggak. Nizam baru masuk sekolah kelas 1, jadi masuk sekolahnya pas ada corona. Jadi gak bisa main. Suka. Udah bosen. Pandemi COVID-19 membuat seluruh lapisan masyarakat mengharuskan untuk menghentikan seluruh aktivitasnya di luar rumah. Karena dengan aktivitas di luar rumah, masyarakat akan saling bertemu, akan melakukan kontak secara fisik maupun tidak, yang mana hal tersebut tidak dianjurkan selama masa pandemi. Maka dari itu, lebih banyak masyarakat yang memilih berdiam diri di rumah dan mengkarantina dirinya demi menghindari tertularnya virus COVID-19. Dengan arahan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah,
maka otomatis proses belajar mengajar pun berubah atau diganti menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di rumah. Nah, perubahan metode pembelajaran inilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya peserta didik, guru, dan juga orang tua. Menurut hasil observasi kelompok kami kepada anak kelas 1 dan juga kelas 2, mereka perlu penyesuaian dengan pergantian metode pembelajaran ini. Bagi orang tua, tantangan terbesarnya adalah dalam mengendalikan mood anaknya. Karena terkadang anak sulit diatur dalam belajar, sehingga orang tua perlu menerapkan aturan yang tegas dengan motivasi-motivasi supaya anak kembali semangat belajar. Dalam proses belajar di rumah, orang tua juga harus memiliki strategi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar anak tidak bosan selama belajar di rumah. Berdasarkan orang tua yang kami wawancara, keduanya masing-masing memiliki caranya untuk memotivasi anaknya. Pada narasumber pertama, ia memotivasi anak dengan menjanjikan bermain bersama anggota keluarga. Sedangkan pada narasumber 2, memotivasi anak dengan memberikan embel-embel main game, main HP, atau menonton TV kesukaannya. Selain itu, dari hasil observasi kelompok kami, selama pembelajaran daring, guru ini menjadi lebih sering memberikan tugas kepada anak. Tugasnya pun bermacam-macam, ada yang berupa voice note, membuat video di YouTube, lalu mengerjakan soal-soal, yang mana hal tersebut membuat anak kewalahan sehingga tak jarang pula orang tua ikut membantu anak untuk mengerjakan tugasnya. Menurut orang tua yang telah kami wawancarai, pembelajaran luring akan lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring, karena beliau mengatakan bahwa anak di sekolah akan lebih mudah patuh dibandingkan di rumah, karena dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian dari segi penyampaian materi oleh guru juga akan lebih efektif secara langsung dibandingkan secara online. Namun demikian, narasumber kami akan tetap melakukan yang terbaik untuk keselamatan dan kesehatan anaknya. Saat ini peserta didik dibekali oleh buku tematik, di mana hampir semua mata pelajaran disatukan dalam satu buku tersebut, dan tak jarang orang tua merasa kesulitan dalam menyampaikan kembali materi yang ada di buku tersebut. Namun tetap saja peserta didik cukup mengerti dan memahami mengenai materi yang dipelajarinya. Lalu dalam segi interaksi sosial sendiri, orang tua pada awalnya sangat melarang anaknya untuk keluar rumah dan bermain, melakukan interaksi bersama teman-temannya. Namun semakin kesini, orang tua mulai memperbolehkan anaknya bermain dengan temannya dan yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, menurut narasumber kami yaitu siswa SD kelas 1, mereka belum pernah bertemu dan bermain bersama teman sekelasnya, dikarenakan sejak awal masuk SD sudah diberlakukannya pembelajaran di rumah. Dengan begitu, interaksi sosial yang dimiliki anak menjadi lebih kurang dan akan lebih senang di rumah. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan anak akan sulit menjadi pribadi yang mandiri, karena terlihat dari bagaimana kesehariannya, yaitu mereka bersama orang tuanya di rumah, dan orang tua selalu membantu segala sesuatu kebutuhan anaknya, dari mulai membantu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan menyiapkan hal-hal yang lainnya. Dari hasil analisis wawancara tersebut, kami simpulkan bahwa dalam pembelajaran daring ini, orang tua dan anak sama-sama mengalami banyak kendala, terutama bagi anak kelas 1 yang memang di tahun pertamanya harus menjalani pembelajaran daring ketika awal masuk sekolah, sehingga perlu penyesuaian yang ekstra mengingat anak memiliki mood yang berubah-ubah, yang sangat mempengaruhi proses belajarnya. Selain perlu penyesuaian,
Guru juga membebankan pekerjaan rumah yang banyak pada peserta didik hingga siswa terkadang kewalahan dalam mengerjakannya. Maka, disinilah peran orang tua untuk membantu anak dalam menyelesaikan tugasnya. Orang tua mempunyai peran dalam pendidikan anak-anak dan dalam proses belajar anak, yakni mendampingi anak pada saat belajar, memberikan motivasi dan memberikan kebutuhan anak dan mengajari anak berperilaku baik. Apalagi dalam kondisi dan situasi di masa pandemi seperti yang seharusnya anak untuk belajar di rumah. Dalam kondisi seperti ini, anak membutuhkan bimbingan dan pendampingan langsung dari orang tuanya. Orang tua juga berperan sebagai pengganti guru. Peran orang tua selama proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau pengganti guru dalam mengajarkan anaknya. Saat menanyakan mengenai interaksi sosial anak selama pandemi, kedua orang tua memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama membatasi anaknya untuk bersosialisasi di luar. Namun, seiring berjalannya waktu, salah satu narasumber memperbolehkan anaknya untuk bersosialisasi di luar rumah, namun dengan tetap protokol yang ketat. Pada intinya, kedua narasumber memiliki pandangan positif dan juga negatif mengenai pembelajaran daring ini. Keduanya sama-sama sepakat untuk melakukan sebagaimana arahan pemerintah demi menghindari penyebaran virus COVID-19 yang kian meluas.